I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Pasca Elvita Zenua dengan NPM 2319144033 dari Prodi Keperawatan tingkat 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, sistem reproduksi pada pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak atau bereproduksi pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi pria atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Nah, adapun anatomi pada sistem reproduksi pria yaitu penis, yakni organ reproduksi eksternal pada pria yang terdiri dari batang yang mengandung jaringan erektil yang memungkinkan ereksi saat terisi darah. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum juga masih merupakan alat reproduksi pria bagian luar yang merupakan kantung kulit yang melingkupi dan melindungi testis pada pria. Fungsi utama skrotum ini adalah menjaga suhu testis agar tetap sedikit lebih rendah daripada suhu yang normal. Nah, selanjutnya ada epididymis yang merupakan saluran melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Selanjutnya ada uretra, adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih dengan luar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran yang mengeluarkan air seni dari kandung kemih dan sebagai saluran ejakulasi untuk menyampaikan sperma dari saluran reproduksi sperma. Nah, selanjutnya ada vas deferens yang merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis atau tempat sperma matang ke saluran ejakulasi selama ejakulasi seksual. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ yang berongga berfungsi sebagai penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Selanjutnya ada vesika seminalis. Vesika seminalis merupakan kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih pada pria dan berperan dalam produksi sebagai cairan semen. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang terletak di sekitar bagian bawah kandung kemih pada pria. Kelenjar ini menghasilkan sebagian besar cairan semen yang melindungi dan mendukung sperma. Selanjutnya ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper merupakan dua kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang melumasi uretra sebelum ejakulasi dan membantu membersihkan uretra dari sisa urin, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sperma untuk bergerak melalui uretra. Dan yang terakhir yaitu rektum. Rektum merupakan bagian dari saluran pencernaan dengan menghubungkan usus besar dengan anus. Adapun sistem reproduksi wanita merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau berkembang biak pada perempuan. Adapun anatomi pada sistem reproduksi wanita yaitu yang pertama, vagina merupakan saluran yang berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Lebih tepatnya, organ ini terletak di belakang kandung kemih dan berada di bagian bawah rahim. Selanjutnya ada rahim atau biasa disebut dengan uterus yang merupakan organ yang berongga berbentuk menyerupai seperti buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Pada dasarnya, rahim terdiri dari dua bagian utama yaitu serviks atau leher rahim, kedua korpus atau badan uterus. Selanjutnya ada tuba fallopi atau oviduk yang merupakan dua saluran kecil yang masing-masing menghubungkan ujung kiri dan kanan rahim atas
dengan kedua ovarium. Bagian ini bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau infundibulum menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma, yang nantinya sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau melakukan implementasi pada lapisan dinding rahim. Selanjutnya ada indung telur atau ovarium yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita yang berada di sisi kiri dan kanan pada rongga panggul serta bersebelahan dengan bagian atas rahim. Fungsi utama ovarium ini adalah untuk memproduksi ovum atau sel telur, hormon estrogen serta hormon progesteron. Selanjutnya ada kanalis cervicalis yang merupakan sebagai saluran tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada bagian ligamentum ovarium atau juga disebut dengan ligamen utero-ovarium yang merupakan ligamen berserat yang menghubungkan ovarium hingga permukaan lateral rahim. Nah, pada uterus tadi ada 3 lapisan, yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Apa sih pengertiannya? Nah, endometrium merupakan lapisan dalam rahim yang mengalami perubahan siklus selama menstruasi dan berfungsi sebagai tempat implementasi embrio selama kehamilan. Yang kedua yaitu myometrium, yang merupakan lapisan otot tebal di sekitar endometrium yang berkontraksi selama menstruasi dan melahirkan. Dan yang ketiga yaitu perimetrium, yang merupakan lapisan luar rahim yang berfungsi melindungi dan menutupi organ tersebut. Selanjutnya ada fimbriae yang merupakan struktur berbentuk jari-jari halus yang terdapat di ujung tuba falopi atau saluran tuba yang berfungsi untuk menangkap sel telur setelah dilepaskan dari ovum. Nah, demikian penjelasan anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria dan wanita. Semoga bermanfaat. Dah.